Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Baiklah, aku Chu Xiao, dan aku yang akan menjadi tuan dari acara besar dunia dewa kita untuk kali ini, ucap Kaisar Chu sambil berdiri dengan tenang. Tidak ada yang keberatan, jika Kaisar Chu yang menjadi pemimpin dalam pertandingan generasi muda kali ini. Karena memang itu adalah giliran dari Kekaisaran Chu, untuk menjadi pemimpin pertandingan itu. Ini adalah pertandingan yang diadakan sekali dalam 15 tahun, dan 15 tahun sebelumnya juga telah diadakan, dan yang menjadi tuan rumahnya adalah Kaisar Api. Lin Tian duduk dengan malas sambil menguap, karena hal seperti ini sedikit kurang menyenangkan baginya. Sebenarnya dia juga ingin ikut dalam pertandingan generasi muda, tapi karena ayahnya tidak mengizinkannya, apa yang bisa dia perbuat? Waktu terus berlalu, dan beberapa orang mulai mengusulkan ide masing-masing untuk pertandingan kali ini. Berbagai macam ide disampaikan, dan kadang-kadang ada yang menerima, dan kadang-kadang juga ada yang menolak ide-ide yang menurut mereka kurang bagus. Bagaimana jika pertandingannya kita mulai dengan tes kekuatan? Ucap salah satu raja dari kekuatan tingkat 1. Tidak. Bagaimana bisa kita mengadakan tes pertama dengan mengadu kekuatan, balas yang lain? Pada akhirnya, baik Kaisar Chu yang memberikan ide pun, dia tidak dapat persetujuan dari banyak orang. Hal itu hampir membuat Lin Tian berdiri, dan ingin keluar melihat orang-orang tua ini terus memberikan ide yang tidak dapat mencapai tujuan mereka. Sungguh membosankan, ucap Lin Tian dengan wajah malas. Dia dengan malas menutup matanya, dan kemudian tidur di belakang Lin Dong dengan wajah benar-benar malas. Lin Dong yang melihat anaknya tertidur di bangku belakang, dia hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Dia berharap Lin Tian dapat membantu mereka, tapi ternyata Lin Tian tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Kecuali jika memang ada bencana besar, barulah anaknya ini akan berdiri memberikan ide. Kaisar Chu batuk ketika melihat Lin Dong dan Lin Tian. Dia melihat kalau Lin Tian tertidur pulas di belakang Lin Dong. Maaf saudara Chu, anak ini memang kurang sopan, ucap Lin Dong yang meminta maaf kepada Kaisar Chu. Tidak masalah, aku juga mengerti. Anak ini juga termasuk generasi muda, tapi dia terlalu jenius, dan kami juga berharap dia bisa memberi ide untuk acara kali ini, balas Kaisar Chu. Mendengar ucapan itu, Lin Dong pun mengangguk. Dia membangunkan Lin Tian yang tidur di belakangnya. Kemudian setelah bangun, Lin Tian merasa kalau pertemuannya telah selesai. Ayo ayah kita kembali, ibu dan yang lain masih menunggu di rumah. Pinggangku sakit, ucap Lin Tian yang sudah bangun dan berdiri dengan malas. Tapi beberapa saat kemudian, Lin Tian terdiam saat melihat wajah semua orang yang terlihat aneh mengarah kepada dirinya. Hal itulah yang membuat dia sedikit malu, dan langsung duduk lagi dengan agak canggung. Paman Chu ingin kamu memberikan ide untuk acara kali ini. Apakah kamu punya ide? Tanya Lin Dong kepada Lin Tian. Ayah, ayolah aku hanya menemanimu ke sini. Aku tidak ingin ikut campur dalam ujian generasi muda, dan itu sungguh melelahkan, jawab Lin Tian dengan agak mengeluh. Hahaha, anak nakal. Jika kamu tidak ingin membantu pamanmu, maka aku akan mengirim 2 gadis di rumahku ke tempatmu, ancam Kaisar Chu. Wah, aku juga akan mengirim Mier ke rumahmu, agar kamu lebih banyak bergerak, tambah Kaisar Api sambil tersenyum. Mendengar ancaman itu, wajah Lin Tian seketika berubah. Ketiga wanita itu sungguh merepotkan, jika sampai kelimanya berkumpul, maka hidupnya akan lebih menyedihkan daripada terluka karena serangan Dewa Laut. Baiklah, aku akan memberi ide.
Tapi tolong, Paman jangan membuatku terlalu banyak bergerak, ucap Lin Tian dengan wajah menyedihkan. Hahaha, gitu dong, balas Kaisar Chu yang terlihat senang. Yang lain juga mengangguk setuju, dan mereka juga ingin melihat bagaimana Lin Tian memberi mereka ide. Karena di sana, semua orang sangat berharap kepada Lin Tian untuk menjaga dunia dewa. Hoam, jadi begini. Dunia kita sekarang dalam keadaan krisis, dan aku tidak tahu hal itu terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Namun terlepas dari semua itu, bencana pasti akan terjadi, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan memandang ke semua orang yang ada di sana. Semuanya mengangguk, dan membenarkan apa yang dikatakan Lin Tian. Para leluhur mereka juga merasakan hal yang sama dengan Lin Tian. Apalagi sebelumnya, bayi kecil pernah mengatakan sesuatu tentang itu kepada mereka dan leluhur lain. Jika kalian tidak keberatan, mari kita buat ujiannya lebih menantang, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hah, lebih menantang, ucap mereka serentak dengan wajah bingung. Lin Tian menjelaskan apa ide yang dia berikan kepada mereka, dan tentu saja setelah mendengar ide Lin Tian, wajah setiap pemimpin berubah menjadi sangat serius. Karena dari apa yang dijelaskan oleh Lin Tian, itu sudah jelas kalau tidak banyak korban dengan ujian yang diberikan Lin Tian untuk generasi muda. Tetapi mereka berpikir, 3 ujian Lin Tian ini terlihat sangat mudah. Jadi mereka sedikit ragu, dengan apa yang diusulkan oleh Lin Tian tersebut kepada mereka. Ujian pertama adalah tekad, ujian kedua adalah jiwa, lalu yang terakhir kekuatan, ucap Lin Tian. Di ujian pertama, semua generasi muda akan diminta untuk bertahan dalam sebuah dunia, yang dimana dunia itu diliputi oleh tekanan gravitasi, dan tekanan itu akan terus menjadi kuat jika mereka berjalan secara terus-menerus. Lalu ujian yang kedua adalah jiwa. Mereka akan dibuat bertarung dengan monster dan iblis dalam dunia jiwa. Meskipun bisa dibilang berbahaya, tapi itu cukup untuk membuat kekuatan jiwa mereka lebih baik. Bahayanya juga ada, dan jika mereka terluka terlalu parah di alam jiwa, maka jiwa mereka akan rusak. Atau jika jiwa mereka terluka sangat parah, mungkin orang tersebut akan menjadi gila. Ujian ketiga adalah kekuatan. 100 orang teratas akan dibiarkan bertarung di sebuah alam, yang dimana mereka dapat saling membunuh. Meskipun mereka mati dalam pertarungan itu, tapi di dunia asli mereka tidak akan mati. Mereka hanya akan mendapatkan efek samping, jika mereka sampai mati di dunia yang diciptakan secara khusus itu. Bisa dibilang setiap ujian Lin Tian tidak berbahaya, dan kurang memakan korban jiwa. Itu pun tidak seperti ujian-ujian sebelumnya, yang cukup banyak memakan banyak korban dari generasi muda mereka. An-Er, kamu memberikan 3 ujian yang tidak terlalu sulit ini, bukankah itu hanya akan memperlemah generasi muda kita? Tanya Lin Dong. Pertanyaan itu sekaligus mewakili pertanyaan yang lain tentang masalah itu. Oh, jadi kalian terlalu berpikir itu adalah ujian sederhana ya? Dalam ujian pertama, kita akan memberi mereka waktu yang terbatas, dan juga meningkatkan hadiahnya. Lalu di ujian kedua, kita juga memberi waktu untuk mereka, itu agar mereka lebih berusaha lebih keras, jelas Lin Tian. Tentu saja hal ini hanya kita yang tahu, dan kalian hanya boleh mengatakan 3 ujian ini sangat berbahaya kepada mereka, dan resiko kematiannya adalah 80%. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya kepala keluarga suku angin, karena itu membuat semua orang bingung dengan apa yang sedang direncanakan Lin Tian. Jadi begini. Lin Tian menjelaskan bagaimana caranya mereka agar bisa membuat pemuda dunia dewa, itu agar bisa berusaha lebih keras lagi dalam berlatih, dan lebih bersemangat dalam ujian kali ini. Setelah mendengar apa yang sebenarnya direncanakan Lin Tian, wajah semua orang mulai berubah,
dan mereka semua berpikir cukup lama setelah Lin Tian selesai berbicara. Bahkan Kaisar Chu, Kaisar Api, dan Lin Dong pun terdiam. Memang hal yang dikatakan Lin Tian itu sangat bagus, tapi mereka berpikir itu terlalu kejam untuk generasi muda jika melihat hal seperti itu. Jadi, mereka sedikit ragu dengan rencana Lin Tian. Itu sangat bagus, hehehe, keponakanku, kamu memang yang terbaik, ucap Bing Yang yang mewakili Sekte Langit. Dia adalah orang pertama yang berdiri, dan menyetujui rencana Lin Tian tersebut. Hal itu membuat semua orang di sana terdiam, dan tidak dapat berkata apa-apa. Hehehe, Paman, kamu yang paling cepat mengerti maksudku, balas Lin Tian sambil memberikan jempol kepada Bing Yang. Tentu saja, idemu lebih baik daripada idemu saat masih di dunia kita dulu, ucap Bing Yang dengan tersenyum tak berdaya. Mendengar percakapan itu, semua orang memandang Bing Yang dengan aneh. Lebih baik daripada dunia mereka dulu, mereka memang tahu kalau Bing Yang dan beberapa orang di Sekte Langit berasal dari dunia tingkat atas. Sepertinya kalian tidak tahu, kalau dulu bocah ini juga memberiku ide untuk ujian generasi muda di duniaku. Dan hasil ujiannya, 20% dari generasi muda di duniaku mati dari hasil ujian yang dia berikan, ucap Bing Yang dengan tersenyum tak berdaya. Mendengar penjelasan itu, wajah semua orang berubah menjadi kaget. Apa? 20%? Bukankah itu terlalu banyak? Biasanya, mereka hanya akan kehilangan 10% paling banyak dari setiap ujian yang diadakan. Bing Yang kemudian segera menceritakan, bagaimana Lin Tian memimpin dalam ujian generasi di dunianya dulu kepada mereka semua. Setelah mendengarkan hal tersebut, semuanya memandang Lin Tian dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang berpikir kalau Lin Tian ini cukup kejam, dan ada yang berpikir kalau Lin Tian ini orang yang tegas, dan masih banyak lagi berbagai macam pikiran mereka masing-masing. Kalian tidak mengerti. Jika generasi muda kalian tidak di tempat seperti itu, dan saat dunia dewa dalam bahaya, apakah mereka akan bersembunyi di belakang kalian terus? Tanya Lin Tian dengan wajah serius. Tentu saja itu tidak akan mungkin bukan? Tanya Lin Tian lagi. Memang benar, mana mungkin mereka selalu melindungi anak-anak muda mereka setiap waktu. Jika perang memang terjadi, mereka sebagai kepala keluarga pasti akan berdiri di garis depan, sedangkan pemuda merekalah yang harus melindungi diri mereka sendiri. Ayah setuju denganmu, ucap Lin Dong. Itu benar, tidak ada pilihan lain. Kekaisaran Chu kamu juga setuju denganmu, ucap Kaisar Chu. Aku, Kaisar Api, juga setuju denganmu, ucap Kaisar Api. Suku Laut juga setuju, ucap salah satu seseorang dengan telinganya yang berbentuk seperti ikan. Dia adalah orang dari suku laut, dan spesies dari duyung laut di dunia dewa. Sedangkan untuk kekuatan para suku laut, mereka juga tidak selemah orang-orang di daratan. Yang lain satu persatu mulai setuju dengan rencana Lin Tian, dan mereka tidak menolaknya lagi. Karena apa yang dikatakan Lin Tian, itu membuat mereka sadar akan satu kesalahan mereka sebagai kepala keluarga. Yaitu membiarkan anak-anak muda mereka untuk tumbuh hanya di bawah perlindungan mereka, dan itu akan membuat generasi muda mereka menjadi lemah dan tidak mempunyai semangat juang. Tapi mungkin dengan ujian kali ini, itu bisa mengubah sifat sombong dan juga ketergantungan mereka terhadap keluarga mereka sendiri. Baguslah, mari kita mulai menyusun beberapa rencana lagi, itu agar semua berjalan dengan baik dalam hari ke depannya, ucap Kaisar Chu. Yang lain mengangguk setuju, dan mereka mulai membahas beberapa hal lagi sebelum pertemuan itu berakhir. Saudaraku semua, aku punya usul. Apakah kalian mau mendengarkannya? Tanya Kaisar Chu sambil tersenyum, ketika melihat mereka semua yang hadir. Oh, usul apa itu Kaisar Chu? Tanya mereka yang lain. Namun anehnya,
Lin Tian yang telah duduk dengan santai, saat dia mendengar dan melihat senyuman Kaisar Chu, dia merasakan sesuatu yang membuat perasaannya menjadi tidak enak. Aku hanya ingin mengusulkan, bagaimana jika ujian kali ini Lin Tian yang memimpinnya? Ucap Kaisar Chu sambil tersenyum. Cerot, Lin Tian yang baru saja meminum teh, dia langsung saja menyemprotkan tehnya lagi keluar. Dia langsung berdiri, dan memandang Kaisar Chu dengan wajah kesal. Aku sudah memberi ide, dan aku sangat sibuk dengan dua istriku. Jadi jangan beri lagi aku pekerjaan yang merepotkan, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Hehehehe, bukannya istrimu sedang berlatih dengan para istri saudara Lindong, balas Kaisar Chu dengan senyum jahat. Mendengar balasan itu, wajah Lin Tian menjadi kaget. Dia memandang ayahnya dengan wajah yang aneh, tapi Lindong hanya menggelengkan kepalanya kepada Lin Tian yang melihatnya dengan wajah sedih. Nah, kalau begitu bukankah kamu mempunyai banyak waktu luang? Tanya Kaisar Api. Yang lain juga tersenyum mengangguk, mungkin bagus juga kalau Lin Tian yang memimpin acara ini. Karena dia juga termasuk generasi muda, dan pasti bisa menambah semangat generasi muda yang lain saat melihat kekuatannya. Tidak, tapi bagaimana jika kalian mengizinkan aku untuk ikut dalam pertandingan generasi muda kali ini? Tanya Lin Tian dengan mata penuh harap. Tidak, jawab semua pemimpin di sana, dan langsung berdiri dengan penolakan keras. Melihat wajah semua pemimpin yang menolaknya, Lin Tian langsung terdiam. Padahal Lin Tian juga generasi muda, tapi kenapa dia tidak boleh mengikuti ujian seperti ini? Nak, apakah kamu sedang bercanda? Jika kamu ikut ujian ini, kenapa perlu kami mengadakannya lagi? Karena sudah jelas kamu yang akan menjadi pemenangnya. Ucap Kaisar Api dengan wajah tak berdaya. Yang lain juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Api. Jika Lin Tian ikut, kenapa mereka perlu mengadakan ujian ini lagi? Bukankah itu tidak perlu, karena mereka sudah mengetahui siapa pemenangnya? Dengan kekuatan Lin Tian, siapa yang dapat mengalahkannya lagi dalam generasi muda mereka? Tidak akan ada yang bisa menegalahkan Lin Tian. Jika Lin Tian diikut sertakan, hal itu akan membuat semua generasi muda berpikir kalau mereka berlaku tidak adil. Kalau begitu aku hanya akan pergi ke tempat istriku saja, mungkin aku bisa membantunya dalam pelatihan mereka, ucap Lin Tian yang mencoba menghindar. Ibumu sudah bilang, jangan mengganggu mereka selama latihan, ucap Lindong kepada Lin Tian. Oke, kita sudah memutuskan, kamu akan menjadi pemimpin acaranya. Tenang saja nak, itu hanya pemimpin acara. Sedangkan untuk hal-hal dalam ujian, tentu saja aku yang akan menyiapkannya, ucap Kaisar Chu. Hari indahku berakhir, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.